Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Erik. Kita akan belajar bersama pada bab garis dan sudut. Yang pertama Pak Erik ingin menyampaikan sedikit dulu mengenai ukuran sudut. Jadi biasa kalian kenal, biasanya ada sudut siku-siku, lancip, tumpul dan sebagainya. Nah, apa saja sih? Nah, di sini Pak Erik akan coba menerangkan bahwasanya kita pahami terlebih dahulu satu putaran penuh, ya. Bisa Pak Erik gambarkan seperti ini. Satu putaran penuh itu ya 360 derajat gitu ya. Nah, arahnya berlawanan dengan jarum jam kalau kita gambarkan. Terus sudut paling kecil, kita mulai dari sudut paling kecil dulu ya. Ada yang namanya sudut lancip. Sudut lancip. Nah, pada sudut lancip itu range-nya mulai dari 0 sampai 90. Nah, di antara nih ya. Berarti antara 0 ini pakai simbol biasa aja ya. 0 sampai 90. Nggak usah pakai x-xan, nggak usah. Dari 0 derajat sampai 90 derajat. Antaranya itu lancip. Tapi kalau sudah mencapai tepat 90, namanya sudut siku-siku. Nah, itu tepat 90 dia. Nah, nih di sini nih ya. Atau biasa dilambangin gini. Nah, ada kotak di sini. 90 derajat. Setelah itu kita tahu juga yang namanya sudut tumpul. Kalau tumpul berarti setelah siku-siku. Nih range-nya di sini nih. Range-nya tumpul. Nah, nih. Antara 90 derajat sampai 180 derajat. Ini kalau tumpul. Setelah ini tepat 180 ya menjumpainya, yaitu apa? Sudut lurus. Nah, atau ini kan setengah putaran ya. Setengah putaran. Ini yaitu tepat sudutnya 180 derajat. Setelah ini ada lagi nih range-nya dari 180 sampai hampir putaran penuh. Nah, ini nih. Ya namanya sudut apa? Sudut refleks. Ingat-ingat ya namanya ya. Sudut refleks. Nah, yaitu range-nya itu antara lurus sampai atau setengah putaran sampai putaran penuh. Gini ya, ini untuk range dari sudut refleks. Satu lagi yaitu sudut ya tetap putaran penuh ya kan, satu putaran penuh paling gede yaitu 360 derajat. Gini ya, ini untuk ukuran sudut. Berarti kalau misal Bapak tanya 95 derajat termasuk kemana? Kalau 95 jelas dia ada di range tumpul nih di sini. Kalau misal 110 tetap di sini 110 range-nya, berarti tumpul. Kalau 30 ya berarti lancip karena range-nya ada di antara 0 sampai 90. Kalau 195 ya berarti dia refleks. Nah, gitu-gitu ya. Untuk milih kayak gini aman ya. Insyaallah. Bismillah dah. Selanjutnya kita akan coba sedikit membahas mengenai masih ukuran sudut. Ya, kita coba bahas bareng-bareng dulu. Suruh nyari sudut sudut. Oke, kita mulai dari nomor A. Kita disuruh mencari besar sudut sama jenis sudut. Akan balik kasih contoh 2 saja ya. Nah, ukuran sudutnya misalnya sepertiga sudut lurus. Nah, kalau Pak Erik sukanya sih ya tulisin dulu nih, sudut lurus itu kan 180 ya. Nah, kalau siku-siku 90. Nih kalau ditulis semua putaran penuh berarti 360. Nah, cukup bahwa kamu sudah tahu semua. Sepertiga dari sudut lurus, ini kamu tinggal kalikan aja. Ini kamu kalikan aja. Berarti sepertiga kali 180. Kita bagi 180 bagi 3, yaitu 60 derajat. Besar sudutnya 60 derajat. Jadi sudut berarti apa? Jelas. Range-nya ada di sudut lancip. 2 saja ya. Nah, selanjutnya nomor B saja. Berarti kita kalikan aja 1/5 dengan sudut siku-siku. Tulis di sini. 1/5 kali siku-siku 90. Tulis 90.
sama dengan coret 90 sama 5. 90 bagi 5 ya, bukan coret doang. 90 bagi 5 berarti 18 derajat. 18 derajat termasuk kemana? Ya lancip dong. Nah gitu-gitu dong ya. Selamat mencoba, yang bagian bawah kamu coba sendiri. Gitu ya. Selanjutnya Bapak masih punya apa lagi nih? Oh, jam. Oke, kita akan bahas jam. Sudut pada jam ya. Jadi Pak Heri akan nerangin salah satu saja cara untuk mencari sudut pada jam. Sebelum ke sana, Bapak mau coba fokus ke jam terlebih dahulu. Silakan dilihat dulu posisi jam. Jadi kita tahu bersama bahwasanya untuk satu putaran penuh, kalau kita gambar gini, satu putaran penuh ya sampai 12 lagi, dari 12 ke 12 lagi. Itu sudutnya yaitu 360. Itu satu putaran penuh ya. Satu putaran itu kan 360 derajat. Nah, sekarang banyaknya digit. Digit jam satu putaran penuh ada berapa digit? 12 ya. Jelas ya, ini 1. Nih, ini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 12 ya. Nah, berarti digitnya ada 12. Digit jam. Digit jam. Nah, ada angka berapa? 12. Nah, sekarang yang ingin Pak Erik tuliskan di sini yaitu berapa sih sudut yang dibentuk, sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum jam. Nah, misalnya bergeser 1 digit. Maksudnya gimana Pak? Gini, dari 12 bergeser ke 1, berarti kan nanti gini garisnya. Nah, ini sudutnya nih. Terus misalnya dari 1, ini dari 1, jarum di sini misal bergeser ke jarum angka 2, kan membentuk sudut. Nah nih, ini maksudnya pergeseran tiap digit ya. Nah, kita harus mencari dulu nih, karena ini semua sama nanti. Nah, nanti sama, pergeseran tiap digitnya pasti sama sampai 12. Nah, berapa sih besar sudut pergeserannya? Ini Pak Erik tulis besar sudut per digit gini aja ya. Nah, gimana cara mencarinya? Ya tinggal gini doang kan, 360 bagi 12. Karena satu putaran penuh ya 360. Terus satu putaran penuh ada 12 digit. Udah itu jawabannya, yaitu 30 derajat. Jelas ya? Berarti kalau Pak Erik tuliskan di sebelah kiri tuh digambar, ini kan dari angka 11 ke 12 1 digit. Berarti ini membentuk sudut 30 derajat. Sampai sini ya. Nah, terus biasanya yang kita cari itu sudut terkecil. Kalau kamu melihat yang di sini nih, yang digambar ya, kan sudutnya 30 derajat. Tapi ada satu sudut lagi yang kamu perlu tahu. Mana Pak? Ini sudut refleksnya nih, yang gede banget. Nah, berapa dia? Ya berarti 360 dikurangi 30, berarti berapa? 330 derajat. Nah, ini sudut yang gede, bukan yang kecil ya. Tapi biasanya yang kita cari yaitu sudut yang kecil. Nah, oke, kita lanjut. Langsung ke bagian bawah, kita ke latihan. Bagaimana cara mencarinya? Nah, sebelum ke bagian A dan B, Pak Erik ingin menunjukkan menghitung yang gampang-gampang dulu. Contoh ya. Misalnya Pak Erik punya contoh. Kita akan coba mencari sudut terkecil. Nah, oh iya, biasanya kita hanya sudut terkecil ya, bukan tergede, tapi yang kita cari sudut terkecil. Misalnya Pak Erik punya jam, yaitu terlihat jam 3 tepat. Nah, berarti di sini kamu lihat aja nih, jarum jamnya aja. Kenapa? Karena jarum menitnya udah pasti di 12. Karena kosong-kosong, nggak lebih berapapun ya. Berarti kamu melihatnya fokus ke angka jamnya 3. Oh, berarti dia di angka 3. Oleh karena 3 berarti kan dia lompat 3 kali. Kalau kita gambar, ada berapa digit dia lompat dari 12? 1, 2, 3. Nah, gitu yang hitungnya ya. Berarti langsung aja tulis 3 kali. Kali berapa? Ya kali pergeseran tiap digit, yaitu 30 derajat. Pakai warna merah biar jelas. Nah,
Ini pasti kalikan 30 derajat gitu ya. Jadinya berapa? 90 derajat. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau misal Pak Erik nulisnya itu bukan pukul 3, tapi misalnya pakai skala 24 ya, bukan 12 jam ya. Misalnya pukul 16 deh. Nah, 16. Ini bukan kamu nanti nulisnya karena jam 16, berarti nulisnya 16, bukan. Tapi kamu lihat dulu. Oh, jam 16 itu sama aja dengan jam 4. Nah, maka dari itu 4 inilah yang ditulis sebagai pergeseran digit, gitu ya. 4 kali berapa, Pak? Ya, kali 30 derajat. Nah, jadinya berapa? 120. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau misal sudutnya ternyata ada lagi nih. Sudutnya ternyata jam berapa ya? 20 dah. 20.00. Ini jam berapa? 8 ya. Ini jam 8. Berarti kan kamu tulis gini, 8 kali 30 derajat. Berapa nih? 240 derajat. Nah, sampai sini ada yang aneh nggak? Bagi yang jeli pasti ada yang aneh. Karena kita mencari apa? Sudut terkecil. Namanya sudut terkecil berarti dia harus kurang dari setengah lingkaran atau setengah dari putaran. Berarti harus kurang dari 180. Ini sudutnya harus kurang dari 180. Kalau misal dia lebih, kita cari, kita kurangkan dengan 360. Karena kan kita nyari yang kecil, makanya kita kurangin aja nih. Jadi bukan 240, tapi sisanya yang menjadi 360, yang kecil maksudnya. Gimana caranya? Berarti tulis 360 derajat kurangi 240 yang ini. Jadi berapa? 120. Nah, gini ya. Ini jawabannya. Oke, kita lanjut. Bagaimana kalau untuk sudut jam? Nah, sudut jam yang ada lebihnya. Nah, ini ada cara yang bisa digunakan di segala kondisi ya. Nah, mari kasih tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pukul 3.30 kita akan ada 3 step. Step pertama, cari sudut menit. Kamu tahu menitnya itu 30. Otomatis sudut menitnya itu 30 kan jarum menit ada di angka 6 ya. Nah, kalau sudut menit di angka 6, kamu langsung hitung sudut menitnya aja dulu. Berarti 6 kali 30 derajat karena tiap pergeseran 30. Jadilah 180. Yang kedua, kamu cari baru sudut jam. Nah, ini yang lumayan nih, harus perhatikan dulu ya. Harus jeli, perhatikan. Sudut jam itu kan 3 lebih 30, bukan jam 3 tepat, tapi lebih. Berarti ada di antara 3 dan 4 itu. Bener ya? Nah, makanya tuliskan kayak gini, biar enak ya. 3 tulis yang gede, ini jam 3-nya. Lebihnya, lebih kan 30 kan? Tulis lebih 30. Ini kan mau kita jadikan jam. 30 itu menit. Maka dari itu kita 30-nya bagi 60. Nah, kenapa bagi 60? Karena 1 jam 60 menit. Gitu ya maksudnya ya. Nah, setelah ini gimana, Pak? Langsung kayak tadi, kalikan 30 derajat. Gitu ya. Nah, setelah ini baru kita kalikan. Ngaliinnya gimana, Pak? Ini cara coret-coretan aja ya. Nah, 3 kali 30 dulu. Yang gede kalikan 30 dulu. Berarti 3 kali 30 sama dengan berapa? 90. Plus, nah ini kalau misalnya kalian kagok, takut salah, tulis dulu pecahannya. Tulis dulu di sini 30 per 60 kali 30. Coret dulu 30 bagi 30, 60 bagi 32. Ini 1. 30 bagi 2, 15. Berarti jawabannya 90 tambah 15 sama dengan 105 derajat. Step terakhir, kan tadi kan kamu sudah mencari sudut menit. Ya kan? Sudut menitnya tuh jarum menit. Terus sudut jam sudah, yaitu jarum jamnya. Sekarang bagaimana mencari sudutnya? Nah, sudutnya berarti apa? Mari kasih catatan di sini. Sudutnya itu berarti
selisih. Nah, namanya selisih berarti kan positif. Kita cari yang gede yang mana dikurangi yang kecil. Sudah jelas yang gede yang 180 kurangi 105 derajat. Hasilnya 75 derajat. Dah, ini aja stepnya. Ingat, step pertama nyari sudut menit. Yang kedua nyari sudut jam. Setelah itu dikurangi gede kurang kecil. Nah, itu hasilnya. Gitu ya. Mau coba lagi satu yang B? Boleh ya, satu lagi deh. Kita samakan kayak sebelah. Berarti di sini sudut menit. Nah, ini paling cepetan aja ya. Ini di angka 3, bertulis 3 kali 30 berarti 90 derajat. Kenapa 30? Tadi karena satu digit 30 derajat. Lanjut sudut jam. Setelah sudut jam berarti kamu harus tahu tulis semuanya. 4 yang depan tulis gede, 4. Lebihnya 15 di sini, kecil kita jadikan jam, jadinya dibagi 60 gitu ya tadi ya. Kalikan 30 derajat. Setelah itu yang gede kalikan 30 dulu, 4 kali 3 12, 120 tambah, tulis ulang dulu biar gampang. Nah, kali 30 gini ya. Kita coret 30 bagi 31, 60 bagi 32, 15 bagi 2 7,5. Jadilah 120 tambah 7,5 berarti 127,5 derajat. Setelah ini kamu tahu mana yang gede. Oh, 127 yang gede, yang kecil 90. Otomatis langkah terakhir, berapa sudutnya? Sudutnya berarti apa? Selisih. 127,5 derajat kurangi 90 derajat, yaitu 37,5 derajat. Gini ya. Pakai ini aja deh biar gampang. Ada sih cara nalar ya, cuman di kelas aja kalau itu ya. Kalau ini cara ini bisa kalian gunakan untuk lebih berapapun. Gitu ya. Itu aja bisa Pak Erik sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga untuk ulangan hariannya bisa 100 semua ya. Nah, setelah ini masih ada video lagi. Silakan bisa disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.